Ketika mengetahui hasil sementara visum kedua yang dijalani putrinya Laura Mezzani, maka amarah Nikita Mirzani pun akhirnya meledak. Hal itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, secara khusus kepada tim intensif investigasi tadi malam. Hasil visum kedua ini pun membuat Nikita dan kuasa hukumnya sangat yakin jika terlapor Fadel nantinya bisa diseret ke penjara. Melihat langkah tegas Nikita Mirzani, advokat senior Kamarudin Simanjuntak siap membantu Nikita Mirzani untuk menyeret Fadel ke balik jeruji besi penjara jika dirinya diminta. Lantas seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani atas tantangan pihak kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, untuk bertemu Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan? Lalu apa yang membuat penyidik sudah menjadwalkan Loli untuk bertemu dengan psikiater dalam waktu dekat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Fadel Bajideh kian memanas. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, saat dihubungi oleh tim intensif investigasi tadi malam, menjelaskan bahwa pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan proses visum tambahan terhadap Loli. Fahmi juga mengakui bahwa hasil visum sementara tersebut sudah diketahui oleh Nikita, hingga Nikita pun marah dan geram. Namun, Fahmi pun enggan menjelaskan lebih detail akan perasaan Nikita terkait hasil visum putrinya itu. Fahmi pun juga menjelaskan alasan mengapa pihak kepolisian sampai 2 kali melakukan visum terhadap Loli. Yang jelas, ini bukti yang luar biasa dan membuat semuanya itu kaget. Ya, sampai di situ saya jelaskan. Jadi, artinya ini hasil yang luar biasa yang ditemukan, dan ini apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu buktinya itu di visum tersebut. Kalau pemeriksaan Laura pasti akan dilakukan pemeriksaan, tapi kalau visum lagi seingat saya tidak ada lagi. Kenapa kemarin ada visum? Jadi itu bukan visum tambahan, jadi visumnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama visum pada posisi dia dalam keadaan haid atau datang bulan. Nah, yang kemarin setelah dia bersih dilakukan lagi visum. Hasilnya pun sama, hasilnya pun visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa. Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Fahmi Bahmid kembali mengungkapkan, jika hasil visum tambahan terhadap Loli yang dilakukan pada hari Senin 30 September 2024 menghasilkan bukti yang luar biasa. Hasil visum tersebut menjadi sebuah bukti sah dari laporan yang dibuat oleh Nikita atas Fadel dan membuat Nikita Mirzani bertambah geram terhadap Fadel. Belum lagi keterangan saksi yang jumlahnya meroket hingga belasan orang dari pihak Nikita Mirzani yang makin membuat Fahmi Bahmid dan Nikita juga merasa yakin jika terlapor bisa diseret ke dalam penjara. Kalau pasal itu saya jadikan dasar untuk melaporkan adanya peristiwa hukum terhadap Laura, maka seseorang yang dilaporkan itu terancam akan menjalani proses hukum di mana dia bisa saja akan dihukum dengan maksimal 15 tahun prosesnya. Jadi
Berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi tertulis, hasil visum, sangat yakin. Berarti yakin Pak akan masuk penjara? Ya pasti dong. Bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah lihat aja nanti ke depan. Sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid juga memastikan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober nanti, Nikita dan kakaknya Edwin serta dirinya akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, Fahmi menegaskan bahwa kedatangan Nikita dan Edwin ke Polres Metro Jakarta Selatan bukan untuk bertemu dengan terlapor, tapi untuk meladeni tantangan dari pihak kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, lantaran ada hal penting yang harus mereka urus. Alangkah baiknya nanti hari Jumat, insya Allah nih kita ada di Polres. Karena ada sesuatu yang harus kita lakukan, silakan Anda datang tanya sendiri. Sangat tidak etis kalau saya menjelaskan tentang perasaan seseorang. Mungkin kalau perasaan saya yang ditanyakan saya bisa jawab, tapi kalau perasaan orang sangat tidak etis saya menjelaskan tentang keadaan dan perasaan seseorang. Mustahil ketemu dan tidak mau ketemu. Tidak ada kewajiban untuk ketemu, kami ada urusan tersendiri. Nanti Anda tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor dan mustahil kita mau. Tidak ada pertemuan, proses lanjut. Apalagi bahasanya selalu dalam tanda kutip kami lihat ya bersayap itu sampai ada kalimat kalau hukum tidak bisa ditegakkan gue lindasin orang. Saya kurang jelas ya, ludas kah, lindas kah atau apa. Tapi kira-kira dia geram lah gitu. Yang boleh saya tafsirkan mungkin ya udah gua akan pakai cara gua sendiri kalau ini tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena itu ketika saya mendengar kalimat dia kalau datang nanti seperti kursi ditendang, kemudian nggak dikasih bangkit, kemudian akan dipukuli, ya makanya saya bilang insya Allah jika umur panjang hari Jumat depan, klien kami Fadel Al-Fajar Bajide dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang NM untuk datang bertemu klien kami dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh. Tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Berdasarkan informasi dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, perihal Loli yang akan menjalani terapi di RSCM dan sudah dijadwalkan oleh penyidik. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum pun enggan memberikan jawaban secara detail. Namun menurutnya, terkait hal tersebut merupakan bagian dari penanganan terbaik Nikita untuk putrinya Laura. Maka dari itu, sejak awal Laura pun ditempatkan di rumah aman agar ia pun kembali tenang. Jadi saya tidak menanggapi itu karena saya tidak mendapatkan informasi apa-apa ya dari penyidik, dari yang melakukan perlindungan perempuan dan anak. Yang jelas Nikita pasti akan memberikan perlakuan yang istimewa buat anak seperti ini, maka diperlukan ketenangan buat anak tersebut ya. Ketenangan itu bagaimana caranya? Itu didiskusikan dengan di mana tempat Laura saat ini berada. Geger, Fahmi Bahmid mengungkap kemarahan Nikita saat mengetahui hasil sementara visum tambahan terhadap Loli. Lalu, seperti apa penjelasan Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait alasan Loli yang akan segera bertemu dengan psikiater?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih terus melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi Nikita Mirzani dengan terlapor Fadel yang kini sudah sampai pada tahap visum tambahan terhadap Loli yang telah digelar pada hari Senin 30 September 2024. Terkait hasil visum tambahan tersebut, AKP Nurmadewi juga mengungkapkan bahwa hasil visum tambahan baru akan diterima oleh penyidik 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi hasil visum sementara sudah dipegang oleh penyidik. Untuk visum yang dilakukan kemarin di rumah sakit RSCM dengan putrinya NM yaitu LM. Jadi untuk hasilnya 1 atau 2 minggu. Nah itu jelas sudah. Jadi untuk hasilnya kita dapat nanti 1 atau 2 minggu. Jadi kalau hasil visum sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LM kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LM yaitu omnya, kemudian juga dari P3A, lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. AKP Nurmadewi juga menjelaskan bahwa Loli telah dijadwalkan oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan psikiater dari RSCM Jakarta. Dan dalam waktu dekat ini, Loli pun akan bertemu dengan psikiater untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pertemuan dengan psikiater bertujuan untuk mengetahui kondisi mental Loli. Namun, kapan waktunya Loli akan diperiksa oleh psikiater akan ditentukan oleh penyidik. Langkah ini pun dinilai penting oleh penyidik, mengingat saat dijemput Nikita Mirzani di apartemennya, Loli pun sempat memberontak dan berteriak histeris. Bahkan sebelumnya, Loli pun sempat memposting video yang memperlihatkan dirinya murka kepada ibundanya, bahkan mengumpat sang bunda dengan kata-kata kasar. Kemudian visum lanjutan, dari lab, ya. Kemudian juga dari penyidik sudah mengajukan untuk pemeriksaan psikiater. Nah ini sudah dijadwalkan, tanggal hari nanti ditentukan oleh penyidik. Karena memang dari penyidik juga menjadwalkan untuk pemeriksaan psikiater, ya di sana di rumah sakit RSCM. Kalau terkait psikiater sendiri itu untuk apa? Kalau boleh tahu? Psikiater untuk jiwa, ya. Jadi semuanya juga dari fisik dan mental itu harus diperiksa. Itu dari rumah sakit RSCM. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan telah menjelaskan alasan Loli untuk bertemu dengan tim psikiater RSCM Jakarta. Lantas, seperti apa pula Kamarudin Simanjuntak yang siap memberikan bantuan hukum kepada Nikita Mirzani dalam menghadapi Fadel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Proses hukum atas laporan polisi Nikita Mirzani terhadap terlapor Fadel terus bergerak maju. Hal ini pun memperlihatkan betapa seriusnya kasus tersebut. Karena itulah, pakar hukum Kamarudin Simanjuntak memberikan atensinya pada kasus tersebut dengan memberikan pandangan hukumnya terkait kasus tersebut. Menurut Kamarudin, jika bukti terkait laporan Nikita cukup, maka terlapor bisa segera menjadi tersangka. Bahkan, Kamarudin mengaku siap membela Nikita Mirzani jika diminta menjadi kuasa hukumnya. Benar nggak sih putrinya Ibu Nikita Mirzani itu hamil? Nah, kenapa sekarang hamilnya tidak ada? Nah, itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian ditanya di aborsi di mana? Nah, itu diselidiki semuanya. Kalau benar dia aborsi, apalagi si Nikita Mirzani sudah melaporkan pasal pembunuhan tentang anak atau ancamannya 5 tahun maksimum 15 tahun, tentu akan jadi tersangka segera. Itu juga menjadi potensi tersangka kalau dia memang mengetahui dan menyimpan, misalnya disimpan putrinya Nikita Mirzani, disimpan di rumahnya atau di apartemennya, itu juga bisa dijerat dengan pasal yang dilaporkan itu. Kalau misalnya Ibu Nikita itu meminta, saya akan layani dengan baik. Kalau benar tuduhan saudara itu, tetaplah konsisten. Kalau memang saudara butuh pengacara, nah kita siap bela, datang ke sini, kita akan kerahkan bantuan kita untuk membela ibu. Tapi kalau memang ibu tidak punya bukti, kalau itu hanya asumsi, ya sebaiknya lebih hati-hati gitu loh ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.